Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Meminjam uang. Berjingkat di atas bebatuan, Xiao Sun seperti kupu-kupu ungu yang indah dengan lekukan yang menghipnotis saat dia dengan anggun mendaki gunung. Saat dia melihat ke atas, pandangannya terfokus pada pemuda yang berdiri di samping tebing. Melihat pemuda itu, Xiao Sun merasa terkejut. Meskipun baru beberapa jam, dia menyadari bahwa dibandingkan sebelumnya, Xiao Yan telah memperoleh sesuatu. Saat mata mereka bertemu, dia akhirnya menyadari apa yang Xiao Yan dapatkan kembali. Keyakinannya sendiri. Setelah 3 tahun, kecerdasan Xiao Yan akhirnya kembali. Manjakan diri dengan transparan di bibir Xiao Yan, 2 lesung pipit muncul di wajah cantik Xiao Sun. Sepertinya Xiao Yan tidak membutuhkan Sun Er untuk datang dan menghiburnya. Orang-orang tumbuh setelah mengalami kesulitan, bukan? Xiao Yan mengangkat bahunya. Dia pasti akan menyesalinya. Sun Er mengerutkan bibirnya dan mengucapkan kata-kata itu seolah-olah dia adalah hakim yang memiliki keputusan akhir untuk kasus pengadilan. Xiao Yan tersenyum ringan, menepuk pakaiannya dan berjalan ke arahnya. Ketika dia mendekatinya, melihat Sun Er yang memiliki tinggi yang sama, dia melirik ke wajah muda tapi tetap cantik. Tiba-tiba Xiao Yan merasa pusing, teringat gadis yang selalu ngiler sepanjang waktu dan mengikuti Xiao Yan kemana-mana. Dia sangat cantik sekarang. Tersenyum ringan, tatapan Xiao Yan melembut dan dia dengan kasar mencubit wajah Xiao Sun di bawah tatapan kagetnya. Sun Er sudah dewasa. Tapi Anda ternyata baik-baik saja. Tidak lupa bagaimana Xiao Yan gege akan dipenuhi dengan memar saat mencoba memetik buah dari pohon. Tertegun melihat tindakan intim Xiao Yan, Sun Er menegang sedetik sebelum matanya yang hitam pekat, bebas dari kotoran, matanya tersenyum. Ketika dia masih kecil, Xiao Yan suka mencubit pipinya tetapi sejak kejadian 3 tahun lalu, dia mendirikan dinding tak terlihat di sebelah hatinya dan mendorong semua orang keluar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia akan selalu kecewa dengan sikap dingin dan tanpa ekspresi dari dia kembali. Tapi, sepertinya dia masih menganggapku belum dewasa, dia seperti batang kayu. Sun Er mengeluh dalam hatinya setelah sekejap, Sun Er mengkritik dirinya sendiri karena terlalu rakus. Sun Er, selama 3 tahun terakhir ini, tolong jangan salahkan Xiao Yan gege karena bersikap seperti itu. Aku hidup hari demi hari tapi untungnya kamu selalu di sisiku. Xiao Yan dengan canggung menganggukkan kepalanya dan meminta maaf. Sun Er tersenyum manis. Keluhan yang dia alami selama 3 tahun terakhir lenyap dengan permintaan maaf yang canggung. Hah, oh benar. Sun Er, berapa banyak uang yang kamu punya? Melepaskan wajah Sun Er, Xiao Yan tertawa hampa dan bertanya. Di klannya, kecuali ayahnya, Sun Er adalah satu-satunya orang yang memiliki hubungan baik dengannya. Dia baru saja mempermalukan ayahnya pagi ini sehingga dia tidak tahan menghadapi ayahnya untuk meminta uang, itulah sebabnya dia bertanya pada Sun Er. Truin senjata, Truini. Uang. Mengedipkan matanya yang jernih, Sun Er terkejut, Xiao Yan gege butuh uang. Ya. Saya ingin membeli beberapa item, meskipun saya agak kekurangan. Xiao Yan merasa malu. Ini pertama kalinya dia meminjam uang dari seorang gadis. Melihat Xiao Yan yang biasanya dingin sekarang dalam kesusahan, Xiao Sun Er melihat orang yang sama sekali berbeda. Menutup mulutnya dan tersenyum manis, saya memiliki lebih dari 1000 koin emas, apakah itu cukup? Jika tidak. Saat berbicara, jari Sun Er di belakang filmnya dengan cepat dan kartu emas ungu tiba-tiba muncul di antara jarinya. Pada kartu itu ada 5 gelombang warna yang berbeda. 5 wave purple cold card, di Douki daratan, Anda harus setidaknya seorang Douling, jika Douze yang pertama, Douling adalah keempat,
untuk mendapatkan kehormatan menggunakan jenis kartu emas yang mewakili pangkat mereka. Tentu saja, beberapa kekuatan khusus juga memiliki hak istimewa untuk mendapatkan kartu tersebut. Itu cukup. Dengan senang hati menganggukkan kepalanya, Xiao Yan dengan paksa mencoba menahan diri untuk tidak mencubit wajah imut Sun Er. Jangan khawatir, aku akan membayarmu kembali nanti. Xiao Yan berjanji sambil menepuk dadanya. Kamu tidak perlu membayarku kembali, Sun Er cemberut dan dengan cepat menyembunyikan kartu emas ungunya. Ayo pergi. Sekarang sudah hampir malam, besok aku akan membawamu ke kota Wutang untuk jalan-jalan. Xiao Yan melambai ke arah gadis itu dan dengan riang menuruni gunung. Berdiri diam, Sun Er dengan senang hati memandangi pemuda yang telah mendapatkan kembali keberaniannya dari 3 tahun lalu. Sambil tersenyum lembut, dia bergumam, Nalan Yanran, haruskah aku membencimu atau berterima kasih kepadamu? Dini hari, matahari bersinar hangat melalui jendela ke tubuh pemuda bersila dalam meditasi. Wah! Setelah bermeditasi hampir sepanjang malam, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam. Aliran udara putih tembus pandang yang terlihat dengan mata telanjang mengalir melalui mulut dan hidungnya dan masuk ke tubuhnya, merawat tubuh dan tulangnya. Cahaya putih bersinar dari matanya saat dia tiba-tiba membuka matanya. Xiao Yan meregangkan dirinya dan dengan penuh semangat berkata, ini persis seperti perasaan ini, setelah 3 tahun, perasaan Ki telah kembali. Dia perlahan bangun dari tempat tidurnya, melatih dirinya sendiri, sebelum mulai berganti pakaian. Dari luar ruangan, suara Sun Er dengan lembut membawa ke dalam, Xiao Yan gege, masih tidur. Dia tiba di sini begitu awal. Sambil menggelengkan kepalanya, Xiao Yan berbalik dan kemudian menggeledah lacinya. Akhirnya, dengan enggan, dia mengeluarkan sebuah kotak kecil dan dengan hati-hati membukanya. Dia menyipitkan matanya dari kilatan perak di dalam kotak itu. Dan ini seluruh tabunganku, sambil memegang kotak uangnya, Xiao Yan tersenyum pahit sambil menggelengkan kepalanya. Xiao Yan tersenyum lembut saat dia keluar dari kamarnya dan melihat gadis yang mempesona di depan pintunya. Sun Er telah berganti menjadi pakaian hijau pucat yang membuatnya tampak lebih cantik alami. Dia juga memiliki sepasang celana ketat yang membentang di paha ramping dan kaki panjangnya, menekankan lekuk tubuhnya. Dengan kaki yang panjang, Sun Er dapat dibandingkan dengan gadis-gadis muda di bumi, penuh dengan vitalitas dan daya tarik muda. Tentu saja, dia memiliki keanggunan khusus yang tidak pernah dilihat Xiao Yan pada gadis lain selain dia. Ini yang kamu butuhkan. Melihat Xiao Yan keluar dari kamarnya, Sun Er tersenyum dan memberinya sebuah kartu hitam. Ini adalah kartu umum, maksimum yang dapat ditampungnya hanya 5.000 koin emas. Menerima kartu hitam, Xiao Yan menggoda, gadis kecil, mengapa kamu mengenakan pakaian yang begitu menarik? Mungkinkah Anda berkencan dengan orang lain? Ya, ini pertama kalinya dalam 3 tahun Xiao Yan gege mengundang saya keluar. Sun Er sangat tersanjung jadi tentu saja saya harus berdandan sedikit. Goda intim Xiao Yan membuat mata Sun Er menekuk menjadi bentuk bulan sabit dangkal sambil tersenyum genit. Dengan enggan menggelengkan kepalanya, Xiao Yan balas tersenyum bahagia. Mereka mengobrol sambil berjalan bersama menuju kota. Sekitar setengah jalan, mereka disambut oleh beberapa klan yang melihat percakapan mesra mereka dengan wajah yang aneh. Sun Er, baik itu kecantikan atau bakat, adalah mutiara paling cemerlang dari generasi muda di klan. Dia biasanya ramah kepada semua orang tetapi di bawah senyum tipisnya ada ketidakpedulian, menyapa dengannya mudah, tetapi untuk memulai percakapan yang panjang akan sangat sulit. Mengabaikan penampilan klan lain, Xian Yan dengan cepat memimpin Sun Er keluar dari klan sebelum melambat dan dengan santai mengintip kios di pinggir jalan. Kota Wutang memenuhi namanya sebagai salah satu kota besar di Kekaisaran Jia Ma dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya. Meskipun matahari bersinar terik, di jalanan ada ribuan bahkan puluhan ribu orang, bahkan akan ada 1 atau 2 ras yang aneh. Mungkin karena Xiao Yan di sampingnya,
Tapi Sun Er menjadi lebih aktif setelah dia keluar dari klan. Dia menarik Xiao Yan yang enggan ke berbagai kios. Tawa lembutnya membuat jalan yang terik itu sedikit lebih sejuk. Ketika Sun Er akhirnya lelah, Xiao Yan akhirnya membawanya ke apotek terdekat. Setelah menghabiskan sekitar 900 koin emas, dia membeli 3 batang bluegrass berdaun ungu 20 tahun bersama dengan 2 batang rumput cuci tulang 5 tahun. Keduanya adalah bahan low-end dan bisa dibeli di apotek biasa. Untuk bahan kelas atas, Xiao Yan harus menemukannya sendiri atau membelinya di pelelangan atau jika ia beruntung, di apotek kelas atas. Melihat dana yang berkurang dengan cepat, Xiao Yan tersenyum pahit. Dia menyadari betapa pentingnya uang di Douki daratan. Bagaimanapun, dia mendapatkan semua ramuan, yang tersisa hanyalah inti monster yang dikaitkan dengan kayu tingkat 1. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.